Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafika, NIM 2105011002. Di sini saya ingin menjelaskan tentang dinamika pemilihan kepala daerah di Indonesia. Perkembangan pemilihan kepala daerah atau pilkada di Indonesia cukup dinamis mulai dari zaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintah daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintah yang demokratis, serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Dilihat dari sejarahnya, pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut, yaitu yang pertama, pada masa pemerintah Hindia Belanda, kepala daerah dipilih secara menunjukkan oleh gubernur jenderal dengan kewajiban pribumi yang menduduki jabatan memberikan upeti, sedangkan pada masa pemerintah Jepang, kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1940, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pembentukan seorang kepala daerah kepada pemerintah pusat. Yang keempat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pilkada dilakukan dengan menggunakan sistem demokrasi tidak langsung di mana kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan penegasan asas desentralisasi yang kuat. Yang kelima, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Yang ketujuh, berdasarkan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedelapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang pilkada sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan sekarang, pilkada secara langsung mampu menciptakan pemerintahan yang demokratis, serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Karena dalam pilkada langsung, rakyat dapat menggunakan hak-hak politiknya dan memilih calon kepala daerah yang dipilihnya. Pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 1974, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, di mana pemilihan kepala daerah dilakukan melalui sistem keterwakilan, tidak memberikan ruang kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bagaimana diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah memberikan ruang bagi rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung sesuai pilihannya, sehingga diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat yang telah memilihnya. Melalui pilkada langsung diharapkan akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang aspiratif dan lebih akuntabel. Dinamika hukum pilkada di Indonesia selama lebih dari dasawarsa telah memberikan peranan politik yang cukup berarti. Namun penyempurnaan untuk mengatasi kekurangan pilkada langsung harus tetap dilakukan, seperti perlu adanya pengaturan proses rekrutmen pilkada langsung yang bersih dan transparan, sehingga tujuan pilkada langsung untuk mencapai kedaulatan rakyat dapat tercapai, memperbaiki kualitas penyelenggaraan pilkada termasuk integritas penyelenggara KPUD, membuat konsentrasi berpikir yang sama dan cara tafsir yang sama bahwa tindak pidana politik uang adalah kriminal, sehingga siapapun pasangan calon kepala daerah termasuk pendukung masing-masing dapat menerima dan mengawasi dengan cara yang sama terhadap jenis tindak pidana politik uang, melakukan perbaikan secara menyeluruh hal-hal fundamental dalam sistem politik, demokrasi, dan kedaulatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di daerah, sehingga penataan regulasi komprehensif sehingga tidak ada salah satu tafsir dan multi tafsir terhadap undang-undang paket politik.
Pemilihan kepala daerah secara langsung dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pemilihan kepala daerah dimulai dari penentuan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik secara berpasangan dengan calon wakilnya untuk dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Sistem pencalonan tersebut dianggap kurang representatif karena ketergantungan calon kepada partai atau gabungan partai, maka melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 yang sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kesempatan pasangan calon dari perseorangan dan syarat tertentu. Sistem memerlukan biaya besar dan menguras energi. Politik uang juga masih terjadi, bahkan lebih besar karena sasarannya adalah rakyat sebagai pemilih. Kelemahan-kelemahan dalam undang-undang tersebut kemudian berusaha diatasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dengan cara menetapkan pemilihan satu peraturan larangan partai politik atau gabungan partai politik untuk menerima segala mahar pasangan calon yang diusung, dan adanya konsepsi pemilihan kepala daerah serentak secara nasional. Kesimpulannya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pemilihan kepala daerah. Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang calonnya berpasangan dengan wakil dan diusulkan atau diusung oleh partai politik dengan syarat tertentu. Undang-undang ini kemudian berubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan kepada peserta dari perseorangan untuk menjadi pasangan calon kepala daerah. Undang-undang ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di daerah. Di samping dimaksudkan untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya untuk mengurangi politik uang. Ternyata sistem ini memerlukan biaya yang sangat besar, termasuk biaya yang harus ditanggung oleh pasangan calon, sehingga pada saat justru menimbulkan korupsi di daerah. Hal ini ditandai dengan maraknya kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena kasus korupsi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya, di dalamnya hanya ada satu pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah, yakni Pasal 62, yang isinya bahwa pemilihan kepala daerah diatur dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 62 tersebut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh penyelenggara, dilakukan penyederhanaan pemilihan dengan menetapkan hanya ada satu putaran. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dan bentuk apapun pada calon kepala daerah. Selanjutnya, perkembangan mekanisme pemilihan kepala daerah mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh corak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh rezim berkuasa. Mengingat dalam konstitusi yang berlaku sebelum amandemen tidak ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah. Sejak zaman penjajahan, zaman kemerdekaan, Orde Baru dan Orde Lama dan Orde Baru pernah diterapkan sistem pemilihan kepala daerah baik melalui pengangkatan, sistem pemilihan tidak langsung, dan pemilihan langsung. Pasca reformasi, pemilihan kepala daerah melalui pemilihan yang demokratis. Pemilihan tersebut dapat dimaknai dengan pemilihan langsung maupun tidak langsung dengan ketentuan berpegang pada prinsip demokrasi. Dengan memahami jiwa yang terkandung dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD NRI 1945 dan dihubungkan dengan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang NRI 1945 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tidaklah menekankan pada era pemilihan itu dilakukan.
yaitu dengan sistem langsung atau sistem perwakilan, namun yang menjadikan penegasan dari ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang NRI 1945 adalah proses pemilihan, yaitu bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Mekanisme pemilihan kepala daerah di Amerika Serikat ada dua varian sistem pemilihan langsung. Sistem pemilihan tidak langsung, umumnya pemilihan kepala daerah di Amerika Serikat dilaksanakan secara langsung hanya sebagian kecil negara yang menggunakan sistem pemilihan melalui badan perwakilan, sementara Belanda menggunakan mekanisme petunjukan langsung oleh pihak kerajaan. Baik kepala daerah, provinsi maupun pemerintah kota, berbeda hasilnya dengan India yang menerapkan sistem asimetris. Berbeda halnya dengan India yang menerapkan sistem asimetris dalam pengisian jabatan kepala daerah negara bagian dan kepala daerah kota. Gubernur sebagai kepala negara bagian diangkat langsung oleh pemerintah pusat dan kepala pemerintahan kota atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.